Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Hayya bina nabda hadzal liqa bi qiraati al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una fi ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang kami takzimi Bapak Kiai Haji Muhammad Soleh Dirham LCMAG, seluruh santri kelas akhir TMI Al-Amin Perenduan yang kami banggakan. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena di sore yang sangat cerah ini Allah menakdirkan untuk menghadirkan beliau di tengah-tengah kita, yaitu Kiai Haji Muhammad Soleh Dirham LCMAG. Dirham, ya. Dirham. Beliau sekarang ini aktif sebagai dai, ya, sekaligus aktivis dakwah, dan sangat sesuai dengan posisi beliau sekarang sebagai ketua dari Ikatan Dai Indonesia yang kita kenal dengan IKADI. Beliau juga pengasuh dari Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah dan Komunikasi Islam Ar-Rahmah. Beliau pengasuhnya, dan yang aktif di sana juga adalah alumni kita, itu Ustadz Faiz yang di sebelah kanan, itu Ustadz Faiz, alumni tahun 2004, aktif di sekolah tinggi ini di Ar-Rahmah. Beliau juga aktif di MUI, Majelis Ulama Indonesia, juga bidang dakwah. Dan sampai sekarang beliau juga aktif mengisi pengajian-pengajian di masjid-masjid akbar seperti Masjid Akbar Surabaya, Masjid Mujahidin, Ar-Rahmah, dan banyak, ya. Kalau antum setelah diwisuda nanti ingin mengikuti pengajian beliau, itu ada di Akbar TV, Pak, Ar-Rahmah, ya. Ya, Akbar TV di YouTube itu, ya. Banyak sekali pengajian beliau. Itulah beliau. Nah, dengan kapasitas beliau seperti itu, ini sangat sesuai sekali dengan tema yang kita angkat pada sore hari ini, yaitu tentang peta dakwah Indonesia. Ya, peta dakwah Indonesia. Mari kita dengarkan langsung. Anak-anakku sekalian, silahkan disimak, dicatat, diambil ilmu yang sebanyak-banyaknya, ambil hikmah dari apa yang disampaikan oleh beliau. Ya, silahkan Pak Kiai, kami berikan waktu sepenuhnya untuk memberikan semuanya. Kami berikan, ya.
Fadhal Bagi. Terima kasih Ustaz Luqman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa mawala. Wala hawla wala quwata illa billah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillahi la syarika lah, la ilaha illallah wa ilaihil masir. Allahumma inni amsaytu minka fi ni'matin wa afiyatin wa sitr fa'atimma alayya wa alayna jami'an ni'mataka wa afiyataka wa sitraka fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Allahumma inna nas'aluka al-ikhlas was-sidqa fil qawli wal amali. Bismillahi tawakkaltu ala Allah wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Tentu saya secara pribadi, Ustaz Luqman dan adik-adik sekalian, bersyukur alhamdulillah summa alhamdulillah bisa bersilaturahim. Insyaallah silaturahim ini akan memperpanjang umur kita semua. Saya yakin insyaallah urusan dunia kita juga akan dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini keyakinan seperti ini bukan dari harapan saya, tapi ini jaminan dari baginda Rasulullah buat kita semua. Man arada ayyubsita lahu fi rizqi wa yu'sir lahu fi asari falyasil rahimah. Barang siapa ingin dilancarkan rezekinya, dimudahkan semua urusan dunianya, dan dipanjangkan umurnya, maka sambunglah tali silaturahim itu. Adik-adik, antum semua sebentar lagi mau diwisuda. Ya. Dan setelah itu akan terjun ke masyarakat. Minimal mengabdi 1 tahun, Ustaz ya. Mengabdi 1 tahun. Di masyarakat itu banyak ragamnya juga. Niatkan mulai sekarang saya akan menyambung tali silaturahim nanti dengan dunia baru. Biar ikat amal-amal kita ini dengan suasana keberkahan. Karena maksud dari panjangnya umur ini bukan nanti umur kita di atas 100 tahun, enggak juga. Lagian kalau di atas 100 tahun merepotkan orang banyak. Enggak enak semua, sakit semuanya. Ya. Bukan maknanya nanti umur kita panjang sampai 100 tahun. Enggak, masing-masing kita sudah ada ajalnya dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kalau niat seperti ini antum pasang, niatnya karena Allah, silaturahimnya jadi sisa umur kita akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti hari demi hari yang adik-adik lalui diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bertambah ilmunya, ilmu yang barokah. Bertambah amal salehnya, amal saleh yang barokah. Bertambah relasinya, relasi yang barokah. Punya sahabat baru, sahabat yang barokah. Insyaallah juga nanti umur 25, 26 tahun nikah, pernikahannya pun juga barokah. Yang tidak baca amin tidak ingin nikah itu. Nah, adik-adik, tidak hanya itu kata Nabi, wa yubsit lahu fi rizqi. Ada basatah. Allah akan melapangkan rezeki kita. Jangan khawatir ya, jangan khawatir. Alumni Alamin ini nggak akan jadi pengangguran. Kalau 3 tahun ilmu yang sudah adik dapati di sini dipraktekkan, niat tulus karena Allah,
menjadi pewaris para nabi. Al ulama semua sudah hafal itu. Nah, ini semua makanya saya kajian-kajian seperti ini hatta jauh kemana-mana. Kebetulan saya ini suka keliling ya, sampai ke Eropa, ke Melbourne, ke Cina. Ini begini tahadus bin ni'mah ya, bukan pamer diri, naudzubillah. Supaya ini karena saya datang sini untuk memotivasi. Tolong tata niat ini. Kalau niat ini dipasang, hati ini niatnya karena Allah, itu nanti semua urusan kita akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu pasti sebuah keniscayaan. Ingat hadis Nabi, innamal a'malu binniyat. Adik perhatikan itu. Ini hadis oleh Imam Nawawi, hampir semua kitab yang dia tulis diletakkan di hadis yang pertama pada semua kitab yang dia tulis. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Subhanallah, faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Insyaallah kalau niatnya karena Allah, dalam hadis ini bingkainya bingkai hijrah, tapi buat kita kalau niatnya karena Allah, adik-adik pasti berjumpa dengan Allah dan Rasulullah. Tapi ingat, nah ini benturannya di lapangan dakwah ini. Faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha, karena dunia yang bakal dia dapati. Aduh, eman lo ya. 3 tahun berlama-lama di sini, kemudian orientasinya hanya urusan dunia. Dunia ini sudah ada kaplingannya dari Allah. Tidak bisa lebih, tidak bisa kurang. Lihat di kitab Arba'in Nawawiyah juga. Innallaha khalaqa ibni Adama fi batni ummihi arba'ina yawman. Ayo, hafal enggak? Nutfah. Summa takunu alaqatan misla dhalik. Summa takunu mudghatan misla dhalik. Saat menjadi mudghah, pada 40 hari ketiga itu 120 hari umur kita dalam kandungan ibu kita, kita semua ini, termasuk yang berbicara ini, Ustaz Lukman juga, semuanya Allah, roh yang bergelantungan di Lauhil Mahfuz diambil oleh Allah satu, menyuruh malaikat untuk ditiupkan ke tubuh kita. Maka saat itu adik-adik berumur 4 bulan dalam kandungan ibu, sudah ada fisik dan sudah ada rohnya. Fayuktab arba kalimat, ditentukan 4 ketentuan Allah. Disebut pertama kali oleh Allah rizkihi, rizkinya. Jadi berarti rizki ini sudah ada apa? Takarannya dari Allah. Tidak bisa lebih, tidak bisa kurang. Jadi saya sengaja menyampaikan ini supaya adik-adik nanti tegar menghadapi kehidupan ini. Tidak ada kamusnya, alumni Al-Amin, alumni Gontor, pesantren segala macam, kemudian nganggur. Tidak masuk akal. Pasti ada sesuatu yang salah. Niatnya itu pasti ada yang keliru. Kalau niatnya karena Allah, mumpung ini ya, adik-adik sebentar lagi mau diwisuda, ayo tata niat itu, tata niat itu. Saya juga diwisuda karena Allah. Saya nanti mengabdi juga karena Allah, bukan karena siapa-siapa. Haqqul yakin. Umurnya barokah, rizkinya juga barokah. Begini adik-adik. Sebelum saya masuk bicara tantangan dakwah ini, peta dakwah ini. Biar semangat santrinya dengan ini. Begini. Ya. Rizki ini banyak orang mengukur rizki adik-adik harus berbentuk fulus, yaitu sebagian dari rizki. Tapi betapa banyak orang fulus, orang kaya, tapi tidak bisa makan pecel, tidak bisa makan rawon. Betul tuh, tidak bisa makan sate gulai. Tadi Ustadz dijamu sate gulai tadi itu. Tapi jangan iri lo ya, ini tamu aku. Numpuk satenya itu.
Tapi rezeki yang masuk ke saya 3 tusuk. Iya, golenya 1 balung sama kerupuk. Mie-nya cuma dilihat saja tadi. Itu rezeki. Rezeki itu kata Nabi yang kita makan sampai jadi kotoran. Wallahi. Ada, ini kebetulan Ustaz juga keliling masalahnya. Ada orang sukses secara materi. Ada salah seorang pengimpor minyak terbesar di Indonesia ini dan oli. Kebetulan orang Surabaya, alumni ITS. Ngundang aku, undang saya ini Ustaz. Saya Ustaz belum pernah diundang terfasilitasi seperti itu. Saya juga pernah ceramah di depan Jokowi, saya pernah. Ya, saya khutbah di depan presiden, saya pernah. Tapi belum pernah saya diistimewakan sebagaimana orang ini. Itu dijemput ke rumah sama ajudannya. Diantar sampai ke Juanda. Didampingi ajudannya. Naik first class. Bisnis class kalau sekarang ini. Turun, dijemput lagi, naik mobil belum pernah saya naik sepanjang hidup. Hatta di Saudi belum pernah saya naik. Namanya Jaguar. Allahu Akbar. Tidak usah tepuk tangan, kita dulu. Nanti hilang konsentrasi saya. Biar nanti adik tidak mustahil ada di antara jenengan mengalami hal yang sama seperti ini. Itu karunia ya akhi. Tata hati. Terus apa yang terjadi? Saya masuk ke rumahnya namanya itu di daerah Kemang, Jakarta. Kemang itu kayak daerah pegunungan Jakarta, berbukit-bukit. Itu yang tinggal itu menteri-menteri di zaman Orde Baru banyak di situ, ya maaf kalian. Allahu Akbar. Dari depan rumahnya kayak tingkat 2. Tapi kita begitu masuk ke belakang teraciring rumahnya, Pak. Tahu teraciring? Itu tingkat 4. Pembantunya 16 pakai dasi semua. Betul itu. Allahu Akbar. Saya diundang siangnya pengajian ibu-ibu di lingkungan di situ. Ada istrinya Arif, Dr. Quraish Shihab, ada istrinya Alwi Shihab, ada istrinya Arifin Panigoro. Semua orang-orang ngaji semua di situ. Karena dia ada pengajian rutin. Saya disuruh ngisi di situ. Malamnya dengan bapak-bapak. Habis pengajian ibu-ibu makan. Masya Allah, Ustaz. Makanan apa yang tidak ada, Ustaz? Bahkan bawa dari Surabaya juga. Namanya Seko Meduro. Allahu Akbar. Bawa berapa bungkus gitu, yang nanti ada kambing Maroko, ada mandilahamnya ada, fullnya ada, ini makanan semua, semanggi pun juga ada. Terus saya bilang, mana yang undang ini? Saya bilang, saya lama nggak jumpa. Tiba-tiba adik-adik keluar, didorong oleh kursi roda. Leh ya akhi, saya bilang, kenapa antum ini? Ada apa antum ini kok seperti ini gitu? Saya 2 tahun ini sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Ginjal saya dua-duanya tidak berfungsi. Sepekan 2-3 kali harus cuci darah. Sampai di rumahnya disiapkan alat khusus, Pak. Jadi tidak perlu ke rumah sakit, beli khusus dia itu. Bayangkan. Terus saya berpikir gitu, yang kaya ini sopo? Sesoki itu siapa? Ada yang Madura gitu, saya kaya dia siapa? Yang fulus itu siapa gitu? Fulusnya mungkin T, Pak. Pada waktu itu ya, tahun 90-an. Ya, Fadil, Anda sudah nggak bisa lagi makan beginian. Tiba-tiba datang pembantunya, bawa nampannya itu kayak nampan rumah sakit. Ustaz. Ada kotak-kotaknya itu ya. Nasinya bukan nasi, bubur bukan bubur. Wa kana baina dzalika qawama. Tengah-tengah. Namanya nasi tim. Itu diukur. Empalnya disuir, ditimbang pula. Sayurnya sayur bening. Tidak boleh terlalu asin. Harus lebih dominan tawarnya. Ya, kemudian ada tempe, diukur juga tempenya, Pak. Sementara sedang dari ke kanan, Pak, kambing open ini segala macam. Shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Rezeki itu apa yang kau makan sampai jadi kotoran. Naam, real, de facto, ini semua makanan milik dia, Pak. Tapi dia tidak bisa makan. Yang makan siapa? Ya Ustaz Dirham ini. Saya bilang, Ustaz, teman saya, ya akhi, peningkatan gizi hari ini, saya bilang gitu. Anggurnya begini, anggur merah, anggur hijau, anggur hitam, lengkap semuanya. Itu yang rezeki kita. Mau ada adik seperti itu? Fulusnya banyak, miliaran, tapi dia bisa makan pecel. Kalau mau sekarang tak doakan, mau pengajian, malaikat mengamini kita. Rezeki itu, ayo. Nah, insya Allah ya akhi, kalau antum pasang niat karena Allah, menyambung tali silaturahim juga karena Allah, antum nanti akan tampil mengabdi, ada pengabdian 1 tahun, membangun silaturahim seperti ini karena Allah. Insya Allah rezekinya dijamin, umurnya dijamin, penuh keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang penting nata apa? Nata hati. Kul inna salati. Sebut lillah, sebut lillah Rabbil alamin. Selesai sudah itu. Kalau adik-adik sudah semuanya orientasi Allah, semuanya serba Allah, untuk Allah, lillah wa billah wa ma'allah, selesai sudah. Allah akan mengawal kita semua ini. Nah, ini ada rezeki buat saya. Belum tentu saya makan semua ini. Nanti yang menggerakkan saya nyicipi atau tidak siapa? Allah juga. Nah, kenapa saya mukaddimah ini dulu masalah niat? Sebab ini penentu amal-amal kita ke belakang. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya seluruh amal manusia itu tergantung kepada niatnya. Nah, niat ini nanti di lapangan adik-adik tergoda karena 2 hal. Rata-rata. Bahasa Nabi itu rata-rata 2 hal. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fahijratuhu ilallahi wa rasulih. Selesai sudah ini. Ini niat yang bagus. Tapi ganjalannya apa kata Nabi? Wa man kanat hijratuhu apa? Lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaihi. Tapi barang siapa hijrahnya niatnya karena dunia yang bakal dia dapati. Rugi adik-adik. Rugi. Kalau hanya orientasi kita dapat apa, rugi. Ya dapat, tapi belum tentu jadi kita nikmati, itu belum tentu gitu. Betul itu. Biasanya nanti yang menggoda niat kita di lapangan, saya dapat apa? Saya dapat apa di sini gitu. Hati-hati loh ya, omongan-omongan begitu. Ini juga pukulan buat saya secara pribadi. Ngalir saja, nanti Allah menyiapkan Pak kepengen rezeki buat kita. Atau yang kedua, mohon maaf, ini anak-anak muda semua nih, masa-masa puber semua ini. Ya, tapi tidak jerawatan alamin, Masya Allah Ustaz ya. Yang kedua, awim ra'atin yang kihuha, atau karena masalah wanita yang bakal dia nikahi. Adik-adik nanti akan keluar ya dari komunitas surga seperti ini, lingkungan alamin menuju rimba nanti. Ujiannya banyak. Salah satu ujiannya itu tantangannya apa? Awim ra'atin. Tahu imra' apa imra'? Wedok. Harim. Mar'ah. Gadis. Semua suka. Kalau laki-laki tidak suka dipertanyakan ke laki-lakiannya itu. Lu termasuk yang berbicara, masih nyambung. Tidak bisa, karena sunnah laki-laki itu pasti suka melihat hal seperti itu. Dan ini menjadi ujian tantangan tersendiri buat kita. Hati-hati di lapangan ya. Nah, kalau niat dipasang, saya untuk Allah. Saya tidak mau diganggu oleh godaan lawan jenis. Saya juga diganggu oleh tawaran-tawaran seperti itu. Adik-adik sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena saya diminta pada sore hari ini baru mukaddimah ya.
saya diminta sore hari berbicara tentang peta dan tantangan dakwah di Indonesia. Saya melihat ketika adik nanti, ini ibaratnya begini ya, saya tadi menggambarkan di kalangan akhwat santriwati, adik-adik sini 3 tahun ibarat mobil ya, mobil yang sudah diisi olinya sempurna, oli gardannya, oli mesinnya semua ya, dirapikan murmurnya semua, diisi bensinnya ya, sudah di overhaul, termasuk juga sudah di spring balancing. Setelah itu mau apa? Kan bergerak ya, biar ada manfaatnya. Masuk ke pom bensin, diisi bensinnya 3 tahun, mendapatkan ilmu dari alamin, akhirnya harus tampil, harus keluar. Dan ini memang perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Lihat tadi saya sampaikan surat At-Taubah ayat 122. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru. Insyaallah sudah hafal semua ayat ini ya. Biasanya kalau sudah mau akhir-akhir ayat ini dimunculkan semuanya. Iya kan? Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifah liyatafaqahu fid din. Antum ini ada ini pilihan Allah. Tidak semua orang bisa masuk ke sini. Dan tidak semua orang mendapatkan karunia mulia seperti ini. Ilmu-ilmu agama secara umum sudah ada dapatkan di sini. Tapi jangan lupa, liyatafaqahu fid din. Untuk kemudian kita mendalami ilmu agama ini. Waliyunziru qaumahum idza raja'u. Begitu selesai, ayo beri peringatan kepada kaum ini, pada umat. Antum dibutuhkan oleh umat saat ini. Kata Allah, la'allahum yahdarun. Siapa tahu nanti mereka punya kehati-hatian dalam hidup ini. Jenengan ini membawa misinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya tadi memberikan ilustrasi. Nabi itu dulu ketika ketemu dengan para sahabat di majlis seperti ini, karena biasanya bertemunya di Masjid Nabawi itu ya. Itu ada sahabat yang salat sunnah terus menikmati, berkomunikasi dengan Allah. Nabi manggut-manggut senang lihat sahabatnya seperti itu. Yang satu mojok sambil nyender berdoa sama Allah Ta'ala. Yang satu baca Quran. Yang satu berkelompok, macam sekarang ini berkelompok ngaji, belajar. Kata Nabi, ini yang salat bagus. Yang baca Quran istimewa, kata Nabi. Ya, yang berdoa Masya Allah. Tapi aku ingin duduk membersamai yang ngaji bersama seperti ini, yang belajar bersama seperti ini. Apa kata Nabi? Bu'istu mu'allima. Aku diutus oleh Allah untuk menjadi orang yang mengajar ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Belajar dan mengajar. Jadi adik-adik di sini membawa misi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lulus, alhamdulillah, sebentar lagi mau diwisuda, tampil mengabdi 1 tahun. Setelah itu, wallahu a'lam apakah lanjutkan nanti ke S1, S2, atau tampil langsung di tengah-tengah masyarakat, megang TPA, TPQ, atau guru SD atau segala macam. Ini karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Tata hati. Tata hati. Dan niat ini akhi yang menentukan nanti amal-amal antum ke belakang. Niat baik, selesai semua masalah gitu. Cuma begini, dalam kehidupan kita ini, apalagi kita berbangsa dan bernegara di Indonesia ini, ada banyak tantangan nanti di lapangan itu. Saya akan mengulangi lagi apa yang saya sampaikan di sana. Tantangan itu ada 2 macam. Ada tantangan internal dari kaum muslimin sendiri yang ini harus kita hadapi. Peta dakwah yang seperti ini, gambaran dakwah yang seperti ini harus adik-adik harus hadapi. Namanya tantangan jadi kalangan kita sendiri. Problem di tengah-tengah umat itu sendiri. Tapi juga nanti ada tantangan eksternal. Tantangan dari mana? Dari luar. Nah, tantangan internal apa? Saya perhatikan paling tidak ada 10 macam. Saya baca lancar-lancar saja, sambil sedikit saya berikan ilustrasi. Qadiyah kharijiyah namanya itu. Permasalahan eksternal.
Apa yang pertama? Mohon maaf, namanya raf'ul barakah fil haya, dicabutnya keberkahan dalam hidup. Ini bangsa ya akhi, sudah 70 tahun, 70 sekian tahun kita merdeka ya. Berapa? Sudah 78 ya? 77 tahun ya, mau 78 tahun. Ini Malaysia Pak, lebih dulu kita merdekanya. Malaysia sudah Masya Allah. Thailand juga sudah Masya Allah. Bahkan Vietnam yang dulunya kita anggap, sekarang perkembangannya luar biasa. Uniknya kita bangsa yang katanya mayoritas Muslim, terbesar di dunia kaum musliminnya, tapi masalah demi masalah, mohon maaf, rasanya keberkahan Pak dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang berilmu, banyak doktor, banyak master, banyak profesor, tapi tidak bisa menyelesaikan problem kita ini. Ainal barakah. Tahu barakah ya? Apa barakah itu? Al barakatu ziyadatul khairat, bertambahnya kebaikan. Orang cukup banyak punya harta, orang kaya-kaya Pak, tapi nggak jelas alokasi hartanya itu. Nggak bisa menyelesaikan kesenjangan ekonomi yang ada di antara kita ini. Ainal barakah gitu. Orang pinter banyak, tapi ilmunya nggak barakah juga gitu. Sekolah-sekolah sekarang berlomba-lomba orang mengadakan perguruan tinggi saat ini gitu. Tapi kemana dampaknya itu? Ainal barakah. Nah ini antum harus tampil di sini untuk meraih kembali keberkahan itu. Sebenarnya rahasianya sangat gampang. Oke, kita matikan dulu Ustaz ya. Oke. Sebenarnya rahasianya sangat gampang. Masih ingat ayat walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakat, bukan barakah lagi, barakat minas samai wal ard. Jadi rahasianya dua. Jadi misi antum keluar tampil di tengah-tengah umat ini, alumni Al-Amin ini, bagaimana menjaga iman umat ini, ketakwaan umat ini. Ini misi mulia ya akhi. Dan antum kalau kemudian bisa mengokohkan iman kaum muslimin pada bangsa dan negeri ini, dan iman ini yazid wa yanqut kan ya, yazidu bit ta'at wal ibadat wal a'malis salihat wa yanqusu bil ma'asi wal atham wal dzunub. Nauzubillah. Antum ini bermain di sini saja. Bagaimana barokah ini bisa kita raih kembali? Sehingga nanti al-aminnya semakin barokah. Tatanan negaranya semakin barokah. Ilmu ulamanya semakin barokah. Hartanya barokah. Dua saja jaga. Jaga iman, jaga ketakwaan. Tentu adik-adik sudah punya modal di sini kan ya? Digembleng 4 tahun, ada yang 6 tahun di sini, Masya Allah. Salat 5 waktu di masjid. Praktekkan itu, jangan kemudian selesai alhamdulillah, masuk dunia luar santai, tidak pernah ke masjid. Antum punya andil berbuat dosa, membuat contoh yang tidak baik pada umat. Man sanna sunnatan sayyi'atan fa alaihi wizruha wa wizru man amila biha ila yaumil qiyamah. Tapi kita pingin man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yaumil qiyamah. Itu yang kita inginkan. Tidak perlu saya artikan, paham semua ini. Ya. Nah, ini kira-kira begitu. Ini tantangan pertama, raf'ul barakah fil haya. Ayo kembalikan keberkahan hidup ini. Ini misi kita semua. Dan antum akan mengawal keberkahan hidup umat ini. Seperti itu. Iman dan ketakwaan. Apalagi ini kebetulan Ustaz ya. Ini sekarang kita masuk bulan Sya'ban ya. Ini kan bulan ketaatan ya akhi. Bulan ketakwaan, bulan persiapan kita menghadapi Ramadan, dan Ramadan bulan takwa. Bulan beramal saleh. Ini kesempatan, momentum yang luar biasa. Setelah menata hati, kita harus tahu
Di hadapan kita ada tantangan bagaimana meraih kembali keberkahan yang Allah berikan kepada kita. Iman dan takwa. Oke. Yang kedua apa? Mohon maaf. Raf'us syafaqah min qulubil aqarib. Dicabutnya asyafaqah, kelembutan hati yang ada di antara keluarga besar kita. Adik-adik nanti akan balik ke rumah masing-masing ya. Saya paham 3 tahun adik-adik tidak tahu masalah apa yang terjadi di dalam. Mudah-mudahan keluarga besar kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kemudian adik mendapatkan kejutan-kejutan di situ, tolong tampil di situ untuk menyelamatkan keluarga besar kita. Sebelum kemana-mana, jaga keluarga besar kita. Ya, kakak, adik kita, paman kita, sambung silaturahim dengan mereka semua. Ya, karena akhir-akhir ini Ustaz luar biasa. Rumah tangga seorang muslim hancur-hancuran. Ya, di Surabaya ini angka perceraian itu menganga lebar sampai 70-80%. Dan yang menyayat hati itu kalangan manten-manten muda, pasangan-pasangan muda. Kenapa? Ini tantangan. Tantangan buat adik-adik. Adik-adik sudah punya modal. Bagaimana menjembatani mereka semua? Jangan ngeblok sana, jangan ngeblok sini. Agama yang sudah adik pelajari di alamin ini, ayo sampaikan pada mereka semua. Gitu. Apa yang kita cari di dunia ini? Masa kakak adik kita mau berantem? Dengan paman tidak tegur sapa. Wa ulul arham aula mimba, keluarga dekat lebih utama untuk kita jaga. Ini nanti adik keluar akan menghadapi tantangan seperti itu. Oke. Terus yang ketiga apa? Allahu Akbar. Raf'ul mahabbah min qulubil khalq. Bahkan antar sesama kaum muslimin sekarang ini banyak masalah pula. Dampak dari keluarga yang tidak dijaga, dampaknya sesama muslim tukaran. Tidak ada rasa cinta, mencintai satu sama lain. Allahu Akbar. Gini adik-adik ya, adik-adik kan 3 tahun di sini di surga ya. Ini kan lingkungan ke surga semua, Ustaz. Ya, belajar. Nanti akan menghadapi kenyataan hidup yang sebenarnya di lapangan. Makanya Alamin berinisiasi sebelum ke lapangan murni 1 tahun dulu praktek. Biar menjadi tajribah pengalaman buat kita. Setelah itu akan turun ke lapangan sebenarnya. Hatta nanti masuk kampus beda lagi. Apalagi kampus-kampus yang tidak diikat dengan saya berharap kalau bisa kampusnya di sini. Loh iya. Apa yang tidak ada di sini Ustaz? Mohon maaf ya. Ini tapi tidak kemana-mana Ustaz ya. Tidak kalah lo dengan YIN ini, Alamin ini. Ilmu agama sih di sini yang sebenarnya. Saya tahu betul apa Alamin itu, apa itu Gontor. Saya tahu betul. Cari di sini ilmu yang sebenarnya. Andai kata adik-adik kemudian pengen ke ITS, pengen ke UNER, hati-hati. Itu jebakan-jebakannya juga luar biasa. Suasana milieunya tidak sebagaimana Alamin lagi. Satu kampus, satu kelas ketemu dengan lawan jenis tadi. Udah ini tantangan eksternal bagi kita. Makanya yang keempat apa? Raf'ul haya minan nisa. Dicabutnya rasa malu di kalangan kaum wanitanya. Adik-adik nanti begitu keluar akan berhadapan dengan berbagai macam wanita yang unik-unik. Tidak punya masa malu lagi. Tadi saya lebih vulgar berbicara di kalangan akhwat ya. Ini peran anti semua. Peran Anda semua, peran adik-adik semua. Menyelamatkan dari teman-teman kita, saudara kita, tetangga kita, relasi kita yang tidak pakai jilbab sampai bisa pakai jilbab. Luar biasa itu. Dari tidak bisa baca Quran sampai dia bisa baca Quran. Luar biasa itu. Berarti kita telah mengantarkan hidayah Allah pada orang itu. Kata Nabi, li ayyahdiyallahu bika rajulan wahida khairun minad dunya wa ma fiha. Engkau bisa menyampaikan hidayah Allah pada satu orang saja, itu pahalanya lebih berharga daripada dunia dan isinya. Tidak main-main ini. Ini misi mulia ya. Ya, ayo. Ya, mobil khusus tantangan lawan jenis gitu. Aduh, ini perempuan ya,
Ini kita laki-laki ya. Lebih enak saya ngomongnya ini. Ini paling berat memang Ustaz. Termasuk untuk ustadznya juga. Loh aku walaupun umurku sudah mau 60 tahun masih suka ngelirik juga masalahnya. Nggak bisa, itu fitrah. Setiap laki-laki kesana. Tinggal sekarang ini lirikannya bisa nggak dipalingkan, dilawan gitu. Nggak ada laki-laki yang tidak suka ngeliat lawan jenis, tidak ada ceritanya. Dipertanyakan ke laki-lakiannya kalau nggak suka itu. Justru disitulah ujiannya bagi kita. Wa qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim. Mohon maaf adik-adik, kalau adik-adik sampai melampiaskan nafsu syahwat mata ini kepada lawan jenis, ilmu yang 3 tahun itu bisa luntur semua. Hafalan kita bisa hilang semuanya itu. Sampai naik mimbar, Pak, tidak tahu mau bicara apa saya ini. Saya merasakan sekali itu. Begitu ada maksiat mata yang kita menikmati sampai nelan ludah, menikmati lawan jenis, khutbah tuh ngelantur, gak karuan. Itu yang merusak ketulusan kita, keikhlasan kita. Ini tantangan bagi kita. Raf'ul haya minan nisa, dicabutnya rasa malu di kalangan kaum wanitanya. Gitu. Ini tantangan buat kita semua ya. Nah, yang ke berapa? Yang kelima, apa yang kelima? Raf'us sabr minal fuqara, dicabutnya rasa kesabaran dari orang-orang miskinnya. Aduh, ini katanya angka pengangguran di negeri ini karena pengaruh pandemi naik lagi. Ya. Tadi Ustadz, siapa teman-teman itu Ustadz Saiful mengatakan, Ustadz di sini ada kampung, sak kampung semuanya jadi pengemis. Tapi uniknya Ustadz, rumahnya mewah-mewah. Pengemisnya bukan di Madura, di Surabaya, di Jogja, di Jakarta. Kalau pulang naik pesawat katanya. Ya Allah. Ini ujian ya akhi. Ujian ya akhi. Ya. Nah yuk Pak, adik-adik sekalian, mau Pak terus saya. Adik-adik sekalian, ini ujian. Bagaimana antum mampu mencerahkan kepada orang-orang fuqara itu supaya dia punya sifat kesabaran. Sebagaimana saya berbicara, ingat loh ya, rezeki sudah Allah kaplingkan buat kita. Bahkan Nabi juga bersumpah, demi Allah tidak akan meninggal seorang manusia kecuali Allah juga menyempurnakan rezekinya. Menyempurnakan rezekinya berarti kita tinggal berusaha saja. Tinggal usahanya kita lihat Pak. Usaha ngemisnya dapat juga, cuma tidak sempurna, tidak barokah itu. Kalau dia mencoba memaksimalkan potensi dirinya, disiapkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu, yang kedua, adik sekalian, biasanya orang kalau sudah miskin suka menghalalkan segala cara. Orang kalau tumpul Pak, kemudian tidak ada iman orang miskin itu jemaah sekalian, ya sudah, tidak ada kesabaran. Ngutang sana, ngutang sini, berbohong sana, berbohong sini, ke masjid tapi pulang duluan ngambil sandal yang bagus-bagus. Ujian. Antum tampil di situ untuk menyadarkan mereka. Ini tantangan bagi kita. Ya, apalagi kemudian dai Pak. Ini sekarang ada dai namanya dai apa namanya itu ya? Sekarang di Surabaya lagi ramai Pak, dibuka sekolah-sekolah entrepreneur ya. Bagaimana dia keluar nanti punya skill. Karena memang miskin ini ya tidak enak. Dan Nabi juga sampai berdoa ya. Ya, Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqri wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Berlindung. Karena orang udah miskin kadang-kadang tidak bisa berpikir normal. Ya, tapi antum insyaallah ya akhi, saya kok semakin yakin ya. Ini Allah loh yang mengatakan, ada iman, ada takwa, selesai Pak. Barakatim minas sama. Wa may yattaqillaha apa? Yaj'al lahu, lanjutkan, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa asbuh. Innallaha balighu amri. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Selesai sudah. Ini iman. Tapi ini tantangan bagi kita. Kita akan menghadapi orang-orang seperti itu. Berikutnya juga nomor 7-nya Satya. Raf'us sakha indal aghniya.
minal aghniya. Dicabutnya juga rasa kedermawanan dari orang-orang kaya. Orang kayanya banyak tapi medit. Cerek kata orang Madura. Kikir. Antum bisa nggak menyentuh mereka nanti, tampil, menyelamatkan. Ini tantangan bagi kita. Allah Ustaz Lukman, saya masih ingat betul ya. Kemarin saya ikut diskusi wakaf sama beberapa pakar ahli. Ini Indonesia ini ya, ini kan lagi Ramadan ya. Zakat saja kalau dikelola secara profesional, insya Allah Pak, se-Indonesia tidak ada orang miskin lagi. Tapi karena nggak ada yang mengelola dengan benar, kalau ada yang mengelola Pak, tapi mohon maaf kurang amanah. Amanah tapi tidak tahu ilmunya gitu. Makanya bahasa Nabi ketika berbicara masalah harta, min aina tasabahu wa fima anfaqah. Itu ada pertanyaan dari Allah, dari mana kita mendapatkannya dan kemana kita alokasikan, itu ditanya oleh Allah. Tepat sasaran tidak zakat yang kita keluarkan itu? Makanya amil-amil zakat itu tanggung jawabnya besar loh itu. Nah, mudah-mudahan nanti dengan kita sering silaturahim, ya ada komunitas pengelola zakat dan lain sebagainya ini bertemu sehingga tepat sasaran. Kadang ada satu orang Pak banyak mendapatkan bantuan dari beberapa lembaga gitu, nggak tepat sasaran. Gimana kita menghadapi semua ini? Ini tantangan buat kita supaya adik terbuka. Ini SMA ya, Ustaz ya. Mudah-mudahan tidak terlalu berat saya bicara seperti ini. Ini tantangan bagi kita. Bagaimana memaksimalkan orang kaya peduli kepada yang di bawah. Ya. Oke. Terus berikutnya yang ke-8 apa? Raf'u al-adlu, dicabutnya keadilan indal umara, di kalangan penguasanya. Penguasanya. Ini Sumeneb Ustaz ya. Mudah-mudahan bupatinya adil ya. Aparatnya juga adil. Mungkin bupatinya adil Pak, tapi di bawahnya ini Pak. Ya, ketua-ketua apa namanya? Dinasnya ini yang orang yang sudah bertahun-tahun menikmati zona nyaman itu, jamaah sekalian. Kalau bupati ya ini kan posisi politis saja, 2 kali periode selesai. Tapi kalau dinas itu bertahun-tahun, mereka tahu sela-selanya jamaah sekalian. Sehingga nanti antum harus bisa tampil adik-adik ketika nanti diundang. Tidak mustahil, saya berkali-kali diundang oleh para penguasa-penguasa seperti itu, ya, bupati, wali kota, harus bisa berbicara yang menyentuh kepada mereka itu. Tantangan bagi kita. Sebab kalau penguasanya sudah adil, dampaknya luar biasa kepada umat ini. Ditambah lagi nanti ada problem eksternal, raf'ul wara' waz zuhdi indal ulama, minal ulama. Dicabutnya rasa wara' dan zuhud di kalangan ulamanya, ustadznya. Sekarang adik-adik, mudah-mudahan tidak begitu ya adik-adik ke depan ya. Sekarang banyak dai-dai kayak selebriti. Saya katakan selebritas tingkat tinggi. Tampil sana, tampil sini, sorot sana, sorot sini. Ngundangnya harus lewat apa? Manajer khusus. Transaksinya lewat manajer, tidak lewat ustadznya Pak. Tapi kalau tidak deal, jadi yang dealnya lebih pas lagi. Dengan pakaian yang serba wah dan lain sebagainya, hati-hati lu. Tidak mustahil di antara antum nanti akan menjadi orang yang difigurkan oleh Allah SWT. Tinggal tidak apa-apa ke figur, yang penting tidak direkayasa. Antum ke figur karena Allah SWT, itu lebih abadi. Tata hati saja sudah. Balik lagi dengan tema saya pertama kali, jaga keikhlasan. Antum mau jadi apa saja diberkahi oleh Allah SWT insyaallah. Nah, puncaknya nanti tinggal 2 itu. Apa itu? Raf'ul Quran, dicabutnya Al-Quran. Aduh. Ini kalau sudah Quran sudah tidak ada gaung lagi ya, fantadiris sa'ah ya. Satu sisi Ustaz, kita bangga sekarang menjamur ya lembaga-lembaga Quran di mana-mana sekarang. Lembaga tahfidz, lembaga ini, TPA di mana-mana gitu. Tapi jangan sampai di kerongkongan saja ya. Ya. Ada sekarang banyak orang penghafal Quran senang kalau dipanggil hafidz, al-hafidz, senang. Tapi nanti akhlaknya kadang-kadang tidak mencerminkan hafal Qurannya itu. Ngamuan, tersinggungan, milih-milih majlis taklim, milih-milih semaan.
hati-hati loh. Ini ujian-ujian buat antum. Dana dakwah yang seperti itu harus antum pahami betul. Jangan sampai hidup, saya katakan sama Ustaz Faiz, kita harus menghidupkan Al-Quran. Walaupun Al-Quran sudah hidup. Jangan sampai kita hidup lewat Al-Quran. Tapi bagaimana mengawal Al-Quran ini, menjaga Al-Quran nanti barakah hidup kita semuanya jemaah sekalian. Quran itu hidayah. Quran itu rahmah. Quran itu furqan. Quran itu nur, cahaya loh. Quran itu tibyan, burhan, yahdi lillati hiya aqwam, syifa dan lain sebagainya ini Quran. Luar biasa Quran ini. Tapi sekarang Quran hanya di sini saja sekarang ini. Mudah-mudahan tidak sesuai dengan apa yang ditakuti Nabi, nanti layab kamil Qur'ani illa rasmu. Andai kata dibaca hanya di kerongkongannya saja dia bangga. Ya, hati-hati. Termasuk juga yang korek-korek di sini, tidak apa-apa, itu karunia dari Allah. Tinggal ketika antum diundang sama orang baca Quran, tata hati. Saya baca Quran dengan suara terindah saya, ini karunia dari Allah. Mudah-mudahan menyentuh apa yang saya bacakan bagi orang yang mendengarkannya. Beda nanti itu. Oke. Nah puncaknya nanti raf'ul iman, dicabutnya apa? Iman itu sendiri. Begini adik-adik, saya ingin menyampaikan pula ini ya. Ustadz ini pernah ke Gaza. Gaza itu Palestina. Saya lewat Mesir Ustadz, lewat Al-Arish terus sampai ke Rafah. Saya bermalam di Arish sempat 16 hari Ustadz, karena Rafah nggak dibuka-buka pada waktu itu. Tapi yang kedua saya masuk rombongan sampai di daerah Mursi tadi Ustadz pada waktu itu. Saya ketemu dengan Ustadz Ismail Hania segala macam. Saya kan selalu memantau gitu, apa rahasianya, kenapa Gaza ini kok tidak mudah dihancurkan oleh Israel. Yang katanya Israel itu begitu canggih senjatanya. Timur Tengah semua, Saudi, Yordan, Syria, ya, kemudian semua negara-negara Arab, Kuwait, Bahrain, Emirat, Qatar, semua takut dengan Israel. Kok Gaza yang kecil begini? Gaza itu kan cuma 7 meter Pak lebarnya. Memanjang 34 km. Diisi 2 jutaan, 3 juta umat. Kenapa kok tidak bisa dihancurkan? Sampai saya beranekdot gitu. Itu kan di pinggir laut ya akhi. Tidak usah pakai senjata orang Israel. Orang Israel semua turun ke Gaza kencing bareng-bareng, tenggelam Gaza itu. Ini senjatanya kuat tapi tidak bisa menghancurkan. Rahasianya dua. Apa itu? Mereka itu salat berjamaah di masjid tepat waktu 5 waktu. Dan yang kedua Al-Quran. Quran serius nih akhir di Gaza itu. Saya ketika subuh-subuh di sana, saya tadi juga cerita di kalangan akhwat tadi, saya subuh di sana Pak, saya pasang alarm biasa jam 3:30. Jam 4 saya bangunkan semua teman-teman itu. Ayo saat terlambat. Kita ini bawa misi kemanusiaan, masa tidur terus gitu. Padahal kita tidur jam 9 sudah tidur Pak, kecapean betul gitu. Jam 4 saya bangunkan semua gitu. Berangkat ke masjid, itu masjid sudah penuh separuh ya. Tak pikir sudah terlambat kita sholat subuh. Saya lupa kalau musim dingin. Musim dingin itu ya akhi, malamnya agak panjang kan begitu Ustaz. Itu subuhnya 5:30. Sampai kita salat sunnah baca, karena orang semua sibuk baca Quran, yang tua yang muda semuanya. Ini masjid kayak ada gaungan lebah. Yang satu baca Al-Baqarah, baca Yasin, baca Ad-Dukhan, baca. Luar biasa itu Quran. Saya jadi bingung. Sampai jam 4 tak salat. Ya akhi, salat Salatul Fajr gitu. Lesa ya akhi. Apa lesa ini? Belum. Subuh masih 1 jam setengah lagi kata dia. Ya Allah, jadi kita bangun kepagian Pak. Tapi subuh sudah separuh ya. Begitu mendekati subuh full masjid Pak. Subuhnya full. Makanya kalau bangsa ini Pak ingin diangkat barokahnya oleh Allah, yaitu misi antum semua Pak, menyadarkan umat kalau subuhnya kayak Jumatan, selesai bangsa ini. Saya adik-adik kemarin kan Isra Mi'raj ya. Biasa Ustadz kan suka diundang kemana-mana Ustadz ya. Ceramah sana, ceramah sini. Saya bilang andai kata proyek Isra Mi'raj ini, proyek salat berjamaah di masjid dijadikan proyek nasional oleh Pak Jokowi, selesai bangsa ini. Utang-utangnya terbayar semua. Problem-problem umat semua selesai. Kalau kita salat berjamaahnya di mana? Di masjid, khususnya subuh ya.
Nah yang repot kalau alumni Al-Amin subuhnya 6:30. Musibah ini satu Pak. Tidak masuk akal ya akhi. Antum aktivis belajar 3 tahun, mengabdi di masyarakat, orang melihat contoh antum subuhnya terlambat jadi imam. Ya apa? Hati-hati loh ini. Antum telah merusak dakwah itu sendiri, sekaligus telah merusak nama Al-Amin antum kayak gini. Kalau sampai subuhnya terlambat nanti, ketika antum mengabdi di tempat-tempat masjid yang ada, ayo tiru Gaza itu Pak. Kalau pingin dapat barakah dari Allah, subuhnya di masjid, 5 waktu di masjid. Selesai masalah kita ini. Dan yang kedua Quran. Ini Quran ya akhi, Allahu Akbar. Itu di mana-mana Pak. Hampir setiap rumah di Gaza itu semua penghafal Quran. Itu kalau pas musim dingin, musim panas ada daurah namanya. Daurah 1 bulan, daurah 2 bulan. Itu alumninya hafal Quran 30 juz sekian belas ribu orang gitu. 7 orang, 6.000 orang. Pernah sampai kalau saya katanya sampai 12.000 orang gitu. Tiap tahun seperti itu. Saya bilang ini rahasianya kenapa daerah kecil seperti ini Pak dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala jamaah sekalian. Ayo ya, Anda insya Allah semua sudah bisa baca Quran semua Ustaz ya. Alamin ya. Ayo praktekkan itu, praktekkan. Hidupkan salat dan Quran yang seperti itu. Oke, ini qadaya kharijiyah, namanya benturan-benturan, hambatan-hambatan eksternal. Tapi juga adik harus siap-siap pula akan menghadapi hambatan-hambatan eksternal. Tadi itu qadaya dakhiliyah, sekarang qadaya kharijiyahnya. Apa sekarang hambatan-hambatan dari luar jemaah sekalian? Nah saya jadi teringat kalau hambatan dari luar ini, kalau bahasa Nabi, wah sudah habis ya, 4:30. Catat saja. Kata Nabi, al-mu'min baina khamsy syada'in. Orang beriman itu berhadapan dengan 5 tantangan dalam hidupnya. Orang beriman itu berhadapan dengan apa? 5 tantangan. Yang pertama, catat dulu. Kafirun yaqtulu. Berhadapan dengan orang kafir yang selalu ingin memeranginya. Yang kedua, munafikun yubghiduhu, orang munafik yang selalu benci kepadanya. Yang ketiga apa yang ketiga? Ini yang paling saya takuti jujur. Mu'minun yahsuduhu, sama-sama beriman tapi punya sifat dengki, iri, hasad. Ini tantangan dakwah. Ya. Terus yang keempat apa? Syaitanun yudillu, setan yang ingin menyesatkan kehidupannya. Subhanallah. Nah, yang kelima saya masukkan juga di sini karena ini membersamai kita terus-menerus masalahnya. Apa itu? Nafsun tunazi'uhu, hawa nafsu yang selalu membelenggu kita. Ini ya akhi, 5-5-nya ini sampai hari kiamat akan terus-menerus menjadi tantangan antum secara eksternal. Tantangan qadaya kharijiyah namanya ini. Adik-adik, yang pertama kafir yang memerangi kita. Alhamdulillah ya, kita tidak seperti Gaza ya. Indonesia aman, tentram, damai, tidak ada perang ya. Tapi mohon maaf, kita ini mayoritas tapi dikendalikan oleh kelompok minoritas. Sadar nggak? Merasa enggak? Itu masalahnya belum. Ya. Mungkin karena pas kuliah begini, sekolah di sini Anda belum merasa. Nanti begitu masuk di lapangan akan terasa sekali itu. Naam, kita tidak diperangi secara fisik, tapi akhlak kita diperangi oleh mereka. Ya, dunia pendidikan kita dihancurkan oleh mereka. Oke, ekonomi kita diporak-porandakan oleh mereka. Ini jihad ya. Ini perang. Antum harus tampil nanti begini-begini ya. Ayo mulai dari kita dulu nanti begitu antum mengabdi, tolong setiap adik-adik belanja, mau beli sabun mandi, sampo, apalagi mau beli kopi, mau beli gula, yakinkan, pastikan bahwa uang yang saya belanjakan ini jatuh ke tangan orang Islam. Ini perang, namanya perang ekonomi. Jangan dibiasakan belanja di tempat-tempat yang miliknya mereka.
Kecuali dalam kondisi keterpaksaan. Tidak ada lagi. Tapi kalau masih ada, aduh Ustaz, mahal. Tidak apa-apa, niatkan kita berinfak untuk mereka. Paling mahalnya 500 rupiah, 1000 rupiah ya. Niatkan yang 1000 itu, ini infak saya buat saudara saya. Barokah jual beli antum nanti itu. Ini perang, ya. Ini sampai hari kiamat akan ada. Ini sekarang antum, ya ini hanya masuk ke politik-politik gak karuan nih Pak. Saya kemana-mana. Tapi sudahlah, pikirkan yang jelas ini orang kafir tidak diam melihat kita ini Pak. Wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. Terus menerus mereka akan memerangi kalian sampai kalian murtad dari agama ini. Atau tidak komitmen dengan agama ini. Jauh dari agama ini sekiranya mereka mampu. Inilah jihad kita, inilah perjuangan kita. Tantangan eksternal namanya. Nah yang kedua orang munafik. Ini sebenarnya panjang saya kalau bicara masalah nomor 1 kemana-mana saya ini. Yang kedua orang munafik. Munafik ini tidak hanya di zaman Nabi ya, sampai hari kiamat akan ada. Mudah-mudahan tidak ada di antara kita ya. Biasanya munafik itu dimukadimai dengan 3 hal. Suka dusta, tidak menepati janji, dan khianat terhadap amanah. Ini sampai hari kiamat akan ada. Kalau Anda melihat nanti teman-teman kita punya sifat seperti itu, ayo dakwai dia, sadarkan dia. Ini tantangan. Selalu ada itu. Hatta di alam ini pasti ada. Di lembaga saya juga ada. Pasti ada. Biasanya orang-orang kepentingan pribadi yang kayak gitu. Oke. Yang keempat apa? Yang ketiga apa? Nah ini yang saya takuti tadi. Mu'minun yahsudu. Sesama mukmin tapi hasud. Ya Allah. Sampai kata sahabat, ayasudul mu'min ya Rasulullah, apakah orang beriman itu hasud ya Rasulullah? Naam kata Nabi. Am yahsudunan nasa ala ma atahumullahu min fadlih. Kenapa pula mereka hasud terhadap teman-temannya, saudaranya yang Allah berikan kelebihan? Biasanya rata-rata orang hasud karena masalah apa? Masalah kepentingan, masalah harta. Nanti dek akan mendapatkan di lapangan tuh perseteruannya. Biasanya hasud itu sesuai dengan levelnya. Santri hasudnya sama-sama santri. Tidak ada guru tuh hasud sama murid, tidak ada Pak. Pasti murid sama-sama murid hasudnya Pak. Guru sama-sama gurunya hasud, ya ada. Pejabat sama-sama pejabatnya, politisi sama politisinya, pedagang sama pedagangnya Pak, dokter sama dokternya, ustadz sama ustadznya juga. Itu hasud begitu. Nah ayo jaga hati kita ini. Sekaligus tolong ketika melihat orang seperti itu, sadarkan dia, hati-hati. Ya akhi, orang kalau sudah hasad, seluruh kebaikan kita Pak ditolak semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun nar al-hatab. Hasad itu memakan semua kebaikan kita sebagaimana api memakan apa? Kayu bakar yang kering. Entek kebaikan kita semua. Oke. Sudah capek semua, sudah 1 jam lebih saya berbicara. Yang keempat, setan. Hati-hati deh ya. Kebiasaan adik-adik di Al-Amin ini terus jaga. Ya. Di luar setannya banyak masalahnya. Setan ada 2 macam. Ada setan yang tidak kelihatan, ada setan yang kelihatan. Kalau yang tidak kelihatan gampang sih. Adik-adik komitmen saja sebagaimana sekarang ini di Al-Amin, wudu terus setiap saat baca auzubillahi minasyaitonirrajim, Qur'annya dibaca, setan lari. Inna kaidasyaitani kana dha'ifa. Tipu daya setan lemah. Yang repot setan yang kelihatan. Pakai kopiah hitam juga. Bajunya juga sama, ya biru-biru dikit kayak gitu ya. Ya, pakai baju takwa. Sarungnya juga kotak-kotak. Tapi ngajak keluar Pak, ngajak ke kafe untuk maksiat. Nah, maksudnya saat itu teman kita itu akhlaknya sebagaimana akhlak apa? Setan. Cuma Anda tidak boleh antar setan, tidak boleh. Nasihati dia. Tampilkan antum sebagai untuk menyelamatkan orang yang sedang diwarnai akhlaknya oleh setan ini. Oke, terakhir apa? Nafsu. Tidak ada di antara kita tidak punya nafsu ya. Kalau tidak punya nafsu saya mungkin tidak kesini juga ya. Kalau tidak punya nafsu saya tidak akan bicara seperti ini. Kalau saya tidak punya nafsu mungkin saya tidak punya anak. Ya kan? Kalau nafsu saya mungkin tidak makan sate tadi.
Silakan, setiap orang pasti punya nafsu. Allah tidak melarang kita punya nafsu. Bahkan yang menciptakan nafsu juga Allah. Karena antum turun ke dunia untuk mengelola dunia. Mainkan nafsu kita ini Pak sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, karakter nafsu itu kata Nabi Allah Yusuf, "Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la ammarah bisu", selalu menyuruh kita kepada keburukan. Ayo kendalikan nafsu kita. Begini adik-adik, mau makan gitu, adik-adik harus tahu gitu, makanannya enak, sudah siapnya nafsu, tapi tahan. Ini miliknya siapa? Ini halal atau tidak? Berapa porsi yang pas untuk saya makan? Mainkan nafsu kita ini, kendalikan nafsu kita ini. Nyambung ya? Tiba-tiba ada amplop di kamar kita, jangan langsung ambil. Ya selamatkan pasti gitu, tapi ini bukan milik saya. Tapi kalau nafsu, mumpung tidak ada yang ngelihat gitu, dah. Tahan, serahkan kepada yang memahami masalah ini. Saya mendapatkan amplop di sini. Ya, ini ujian bagi kita. Saya belum bicara ya, nafsu mata belum, nafsu mulut berbicara, nafsu mendengar, nafsu menghayal, nafsu perut, nafsu di bawah perut, nafsu kemalam belum. Panjang ini kalau bicara masalah ini. Tapi ini tantangan bagi kita semua. Mudah-mudahan jadi pencerahan buat adik-adik semua ya. Sukses ya, sukses dunia akhirat ya. Jangan hanya berpikir dunia hanya 70 tahun adik-adik. Setelah itu kita mati. Pertanyaannya, kalau kita mati ini masuk surga atau tidak? Kalau yakin masuk surga, berarti adik-adik membawa iman insya Allah. Dan adik-adik sudah punya modal itu. Ayo praktekkan ilmu yang sudah dapatkan di alamin untuk menjadi bekal kita di lapangan setelah kita lulus seperti ini. Barakallahu fikum. Boleh saya berdoa Ustaz? Ala hadhihi niyah al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka al-istiqamata was-sabata fil amri wal azimata 'ala ar-rushd. Wa nas'aluka syukra ni'matika wa husni ibadatik. Wa nas'aluka qalban saliman wa lisanan sadiqah. Wa nas'aluka min khairi ma ta'lam. Wa na'udzubika min syarri ma ta'lam. Wa nastaghfiruka lima la na'lam. Innaka anta 'allamul ghuyub. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghits. Allahumma aqsim lana min khasyyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik. Wa min ta'atika ma tuballighuna biha jannatak. Wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya. Wa matti'na Allahumma bi asma'ina wa absarina wa quwwatina abadan ma ahyaitana waj'alhu al-waritha minna waj'al sa'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbara hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit 'alaina man la yakhafuka wa la yarhamuna ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Allahumma barik lana wa barik aba'ana wa barik ummahatina wa barik tullabana wa barik asatidatana wa barik jami'al muslimin bi rahmatika ya akramal akramin. Allahumma hdihim subulas salam. Allahumma hdi auladana wa banatana wa tullabana. Allahumma aftah uqulahum washrah sudurahum wahsin furujahum waj'alhum hudatan muhtadin ghairal dhalina wala mudillin. Allahumma hdihim subulas salam bi rahmatika ya akramal akramin. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darakis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da bi rahmatika ya akramal akramin wa ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala Muhammadin wa alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Saya mohon maaf semuanya. Sukses adik-adik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya dan
segala ayat-ayatnya. Wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim. Maha benar juga apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Alhamdulillah, sebuah ilmu dan bekal yang sangat berharga sekali. Semoga apa yang disampaikan oleh beliau menjadi ilmu yang nafi, ya, yang bisa kita amalkan, sekaligus ilmu yang berkah yang akan menambah kebaikan-kebaikan dalam diri kita. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Pak Kiai, jazakumullah khairul jaza. Semoga ini menjadi awal dari silaturahim kita, dan kita insyaallah akan dipertemukan oleh Allah lagi pada kesempatan lain, kesempatan yang penuh barokah insyaallah. Marilah kita tutup pertemuan ini dengan bersama-sama membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.